Bab 82-84. Istri kecil sang dokter. Kedua perawat itu sungguh bergidik melihat hasil perbuatan King and Queen Mafia. Mendengar cerita Jason bahwa pasien di depannya itu sebenarnya adalah ayah angkat dari King Mafia membuat mereka tambah terperangah. Pasalnya King tersebut pun tega terhadap ayah angkatnya apalagi kepada mereka yang bukan siapa-siapanya. Sudah jangan bengong, sekarang selesaikan tugas kalian. Bantu aku membalas luka pria ini. Keduanya mengangguk patuh, mereka langsung menjalankan tugas mereka untuk merawat luka pria tua tersebut. Setelah selesai, ayo kita pindahkan dan ganti spraynya, spray ini sudah tidak layak digunakan. Baik dokter, ucap kedua perawat tersebut bersamaan. Di luar, Rocky dan Ian tengah menuju ke dapur. Mereka merasa begitu lapar. Namun ternyata di sana sudah ada Sylvia dan Arduino. Sylvia tampak sedang memasak sesuatu. Oh, apakah kami boleh bergabung? Tentu saja, kenapa tidak, ayo duduklah. Sylvia sedang membuat sandwich, dia membuat sangat banyak. Sisi, mengapa begitu banyak? Ini untuk semua orang, Ar. Aku yakin mereka semua lapar. Oh iya Ian, bawakan beberapa untuk dokter dan perawatnya. Lalu minta salah satu perawat untuk menyuapi Rodriguez. Lan mengangguk patuh dan mengambil senampan sandwich untuk dibawakan kepada dokter Jason dan perawatnya. Sedangkan Rocky, dia diminta untuk membagikan semua sandwich tersebut kepada para anak buahnya. Arduino makan dengan hikmat, ia bahkan menghabiskan 3 sandwich. Wah sih, ini enak sekali. Dari mana kau belajar memasak? Tentu dari Mommy lah. Hufet. Aku juga ingin merasakan masakan Mommy. Nanti Ar, kalau semuanya sudah beres, kau bisa sepuasnya memakan masakan Mommy. Arduino mengangguk, ia menantikan saat itu tiba. Sylvia pun ikut makan, dia meninggalkan beberapa sandwich di meja untuk Lan dan Rocky. Baiklah Ar, tampaknya aku harus pergi tidur. Ya, tidurlah si, aku akan menyusul nanti. Aku akan memeriksa keadaan sekitar dulu memastikan bahwa semuanya aman. Sylvia mengangguk lalu ia berlalu menuju ke kamarnya. Sedangkan Arduino, dia mengelilingi villa dan memberikan perintah untuk setiap orang waspada. Arduino juga meminta mereka untuk bergantian berjaga. Agar stamina semua orang terjaga. Sampai di kamarnya, Sylvia mengambil ponsel dan menghubungi suaminya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Si. Apakah kalian sudah sampai? Sudah dari tadi Mas, maaf baru menghubungimu. Tak apa, yang penting kalian sampai dengan selamat. Bagaimana, apakah tempatnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Arduino? Iya Mas, ini sungguh sempurna. Syukurlah kalau begitu. Lalu rencana apa selanjutnya? Sylvia terdiam sesaat, biar aku ingin menyampaikan sesuatu kepada suaminya. Dika yang mengetahui istrinya diam saja tahu bahwa Sylvia ragu ingin mengatakan sesuatu. Ada apa, katakan saja. Mas, di ruanganmu di dalam laci mejamu aku meninggalkan 2 jaket anti peluru. Satu pakailah dan yang satu mintalah Om Bisma untuk memakainya. Dika mengernyitkan keningnya. Dengan masih memegang ponsel, Dika membuka laci mejanya. Benar saja, di sana ada 2 buah jaket anti peluru yang dikatakan Sylvia. Sisi, ini untuk apa? Sylvia membuang nafasnya kasar. Sebenarnya sungguh ia tidak ingin Dika memakai itu. Mas, Arduino punya keyakinan bahwa lantai 17 akan diserang entah esok entah besoknya lagi. Aku ingin kamu dan Om Bisma memakainya untuk berjaga-jaga. Walaupun sungguh aku berharap kalian berdua tidak terlibat. Baiklah kalau begitu.
Aku akan memakainya. Tapi jika ada kerusuhan jangan pernah keluar menunjukkan diri. Bersembunyilah Mas, aku tidak ingin terjadi apa-apa denganmu. Iya sayang. Aku tahu. Baiklah kalau begitu aku harus menyampaikan ini kepada Om Bisma dulu. Oh iya sayang, jaga dirimu untukku, oke? I love you. Iya Mas. I love you too. Sylvia menaruh ponselnya, dia kemudian merebahkan tubuhnya di ranjang. Sungguh dia sangat khawatir terhadap suaminya. Sylvia berharap apa yang ditakutkannya tidak pernah terjadi. Mas Dika, apapun yang terjadi berjanjilah kau akan selalu berada di sisiku. Jangan tinggalkan aku Mas. Tunggu. Tunggu aku menyelesaikan semua ini. Jangan bosan menungguku Mas. Bertemu denganmu adalah hal luar biasa yang terjadi dalam hidupku. Di rumah sakit Dika langsung menuju ke ruangan Direktur Rumah Sakit Mitra Harapan. Ia harus segera menyampaikan pesan dari Sylvia kepada sang Om. Tok tok tok. Masuk. Om. Apa kau sibuk? Tidak. Hufet. Sekarang setiap kau mencariku aku merasa cemas. Pasti ada sesuatu yang ingin kau sampaikan dan itu di luar dari kebiasaan normal. Hahaha. Feelingmu memang bagus Om. Aku memang ingin menyampaikan sesuatu. Ini. Dika menyerahkan rompi anti peluru kepada Bisma. Seketika Bisma melotot melihat apa yang diberikan oleh sang keponakannya itu. Ya Allah, apa ini Dika? Bukankah ini rompi anti peluru? Dika mengangguk, dia sangat tahu bahwa omnya terkejut. Lalu ini untuk apa Dika? Kata Sylvia, satu untuk Om dan satu untukku. Untuk kita berjaga-jaga jika ada yang menyerang lantai 17. Astagfirullah Dika. Apa kita akan seperti di film-film action yang para anak buah mengambil ketua mafia itu? Mereka menerobos dan menembaki semua orang begitu. Entahlah Om. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas lantai 17 sekarang isinya adalah orang-orang Sylvia dan Arduino. Mereka sengaja disiapkan di sana untuk menghalau hal-hal tersebut. Bisma terdiam sesaat. Semua yang terjadi akhir-akhir ini seperti cerita fiksi baginya. Semua seperti sebuah karangan. Namun ini nyata adanya dan bahkan dia mengalami sendiri. Selama ini menjadi dokter baru kemarin ia mengoperasi seseorang dengan luka tembak. Dan baru kali itu dia melihat peluru dikeluarkan dari tubuh seseorang. Dika, apakah dalam hidupmu kamu pernah berpikir akan ada di situasi saat ini? Tidak Om. Tidak pernah terbesit dalam pikiranku aku akan berada di situasi sekarang. Dan tidak pernah terbesit dalam pikiranku juga aku akan mempunyai istri yang nyawanya kadang-kadang bisa melayang tanpa aku bisa melindunginya. Dika menjadi sendu mengingat Sylvia, pasalnya ia tidak bisa tahu bagaimana keadaan Sylvia saat ini. Dia hanya menyerahkan dan yakin terhadap istrinya itu akan bisa mengatasi segala hal. Ya sudah Dik. Semua ada garis takdirnya masing-masing. Percayalah kepada istrimu. Iya Om. Kita juga harus bersiap. Tapi Sylvia berpesan kepadaku agar kita bisa bersembunyi sebaik mungkin saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah Dika. Semoga semua berjalan baik-baik saja. Setelah berbicara banyak kepada Om sekaligus direktur rumah sakit itu, Dika kembali ke ruangannya. Ia merebahkan tubuhnya di ranjang. Matanya menatap foto istrinya yang ada di ponsel miliknya. Sisi, entah kapan kamu akan berhenti. Tapi yang aku mau kau selalu berada dekat denganku. Jangan pernah meninggalkanku sendiri. Entah apa yang akan terjadi padaku jika kau pergi meninggalkanku sih. Bab 83. Pagi hari udara di villa terasa begitu sejuk dan menyegarkan. Sylvia keluar dari kamar untuk menikmati embun pagi.
Ternyata Arduino sudah ada di luar untuk berolahraga atau lebih tepatnya melatih tubuh. Wow, gayaan banget itu otot dilihat-lihatin. Tidak ada cewek yang bakalan lihat Ar. Apaan sih? Aku hanya sedang latihan saja. Mau berlatih bersamaku? Silia berpikir sesaat. Ia pun menganggukkan kepalanya dan berlalu ke dalam villa lagi untuk berganti pakaian. Ayo, kita mulai. Apakah perlu matras sih? Tidak perlu. Aku biasa latihan tanpa matras. Silia dan Arduino berhadapan lalu memberi hormat. Pada patihan pertama mereka akan melakukan jurus silat. Hiat, bak, pa, bluk. Keduanya terlihat imbang. Mereka berhenti sesaat untuk mengambil nafas. Setelah ini apa? Apa kau bisa Wing Chun? Arduino mengangguk, mereka pun bertarung bersama. Semua anak buah menatap takjub. Keduanya benar-benar imbang. Meskipun Silia seorang wanita namun tenaganya tidak jauh dari Arduino. Rocky pun berdecak kagum terhadap Silia. Kabar mengenai kehebatan Queen Wild Eagle ternyata bukan isapan jempol semata. Ian. Dia sungguh hebat. Tak kusangka dia benar-benar menguasai banyak ilmu bela diri. Begitulah Rock. Melihat mereka berdua benar-benar seperti bercermin. Meskipun berbeda gender namun kekuatan dan keterampilannya hampir sama. Kau benar Rock. Bahkan kekejamannya pun sama. Aku benar-benar tidak menyangka mereka adalah saudara kembar. Owen Wild Eagle saudara kembar King Black Wolf. Jika dunia bawah tahu entah apa yang akan terjadi. Rocky mendengarkan ucapan Ian dengan seksama. Ia tiba-tiba bergidik ngeri membayangkan hal tersebut. Kenapa Rock? Aku sedang membayangkan, jika mereka mengumumkan kepada dunia bawah maka akan terjadi pertempuran Ian. Kita pasti akan diserang, karena mereka takut kita akan jadi penguasa. Mereka takut Owen dan King tidak terkalahkan jadi mereka akan berusaha menghancurkan keduanya. Lan membuang nafasnya kasar. Apa yang dikatakan Rocky sepenuhnya betul. Berarti kita harus merahasiakan ini sementara waktu Rock. Ya kau betul Lan. Akhirnya kedua pentolan mafia itu pun selesai berlatih. Keringat bercucuran dari tubuh mereka. Fiuh. Seru juga berlatih berdua begini Ar. Iya sih. Jadi bisa menyalurkan semua tenaga. Betul. Next kita lakukan lebih sering. Memangnya kau tidak pernah berlatih dengan suamimu sih? Kalau dengan Mas Dika latihannya berbeda Ar. Latihannya diranjang hahaha. Astaga sisi mulutmu. Silia melenggang masuk ke dalam villa meninggalkan Arduino yang menggeleng heran kepada saudarinya. Sedangkan Arduino duduk sejenak di teras menikmati air mineral yang sudah ia persiapkan tadi. Sepertinya kau menikmati latihanmu Ar. Hahaha kau benar Rock. Berlatih dengan ada lawan memang lebih menyenangkan. Dan tak kusangka Sisi begitu ahli ilmu bela dirinya. Ya Ar. Aku bisa melihatnya tadi. Baguslah. Jadi kita bisa sama-sama bertarung menghadapi lawan nanti. Apakah ada pergerakan di rumah sakit Rock? Tidak Ar, tepatnya belum. Baiklah. Tetap awasi. Aku ingin penjagaan kepada dokter Dika diperketat. Aku tahu Sisi sangat khawatir kepada kakak iparku itu. Rocky mengangguk mengerti, ia pun segera menghubungi orang-orangnya untuk menyampaikan pesan Arduino. Arduino masuk ke villa ingin membersihkan tubuh. Namun langkahnya terhenti mendengar keributan dari kamar Rodriguez. Astaga! Ada apa pagi-pagi begini kalian begitu ribut? Jason dan kedua perawat di kamar Rodriguez terkejut mendengar teriakan Arduino. ITR. Tuan Rod tidak mau makan. Hufet.
Hei Pak Tua, makan atau tidak akan pernah mendapatkan makananmu selamanya. Cilia yang baru keluar kamar juga dibuat terkejut dengan suara Arduino yang begitu menggelegar. Kenapa teriak-teriak? Ini sih. Lihatlah si tua bangka ini tidak mau makan. Biarlah. Jangan dipaksa. Dok, kau bisa memberikan suplemen makanan lewat infus kan? Jason mengangguk mendengar pertanyaan Cilia. Bagus. Berikan itu saja. Ayo keluar. Kita butuh sarapan. Dokter Jason dan perawat juga ikutlah kami keluar. Semua menurutkan perintah Cilia. Rodriguez begitu kesal dengan kedua bocah itu. Sialan. Sampai kapan aku akan jadi mainan kedua bocah itu? Mengapa Paulo, Greg, dan Lim sangat lama? Kapan kalian akan menjemputku, berdebah? Di gedung terbengkalai, ketiga pengikut setia bersama kelompoknya tengah bersiap akan beraksi. Mereka memajukan rencana mereka menjadi hari ini dan bukannya besok. Bagaimana, apa kalian sudah siap? Ya, kami sudah siap. Bagus. Ayo kita mulai rencana kita. Paulo berperan sebagai leader kali ini. Dia, Greg dan Lim akan menaiki heli yang berbeda. Dan dua heli lainnya akan diisi oleh anak buah mereka. Baiklah, ayo kita berangkat. Bak, ubuk, ubuk, bak. Suara baling-baling dari kelima helikopter milik pengikut setia Rodriguez itu sungguh memekakkan telinga. Kelimanya bergerak ke arah rumah sakit Mitra Harapan. Tak butuh waktu lama mereka berhasil memutari gedung rumah sakit. Beberapa warga atau pasien di bawah hanya menatap kagum. Mereka pikir heli-heli itu adalah pasukan militer yang tengah berlatih. Wih, keren ya, buk helikopternya. Ucap salah seorang anak kecil saat melihat heli-heli terbang rendah. Sang ibu pun hanya mengangguk mengiyakan ucapan sang anak. Mereka tidak tahu jika di dalam heli-heli itu adalah orang-orang bersenjata yang kejam tanpa belas kasih. Di dalam rumah sakit, tepatnya lantai 17, mereka telah bersiap menghadapi serangan musuh. Seseorang yang diperintahkan Arduino untuk melindungi Dika seketika berlari menuju ruangan Dika. Dokter, sebaiknya Anda jangan ke lantai 17. Biarkan kami yang menghadapi, apakah mereka benar datang. Ya dokter. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan menyusahkanmu. Aku akan ke ruangan ayah Cilia saja. Orang tersebut mengangguk, lalu mengawal Dika ke ruangan Harold. Harold, Clark, dan Geoff dijadikan satu ruangan agar memudahkan mereka untuk melindungi. Di dalam juga ditempatkan beberapa pengawal untuk menjaga semuanya. Ceklek. Dika masuk ke ruangan tersebut, ternyata di sana sudah ada Bisma. Mereka berdua saling tatap dan membuang nafasnya kasar. Ada apa dokter? Prediksi Cilia dan Arduino tepat, uncel Geoff. Sial. Aku tak bisa melakukan apapun. Tidak apa-apa Tuan. Kami sudah memblokade lawan agar tidak bisa masuk selain lantai 17. Ucap orang suruhan Arduino. Geoff dan yang lainnya bernafas lega. Fatimah tak henti-hentinya berdoa agar semuanya baik-baik saja. Perang. Suara kaca dipecahkan sedikit terdengar di ruangan mereka berada saat ini. Namun tidak terdengar sampai ke bawah karena tersamarkan oleh suara bising baling-baling helikopter. Di lantai 17 baku tembak pun terjadi. Dor, dor, dor. Anak buah Paulo berhasil masuk. Ia melihat ke seluruh ruangan namun nihil. Alhasil ia terkepung oleh anak buah Arduino dan Cilia. Namun orang tersebut masih bisa memberi informasi sebelum berhasil dilumpuhkan. Go, pimpinan tidak di sini, kita dijebak. Di dalam helikopter Paulo, Greg, dan Lim mengumpat bersamaan.
Mereka langsung meninggalkan gedung rumah sakit. Sial. Brongsek. Jingan. Bak. Ubuk. Bak. Ubuk. Helikopter itu pun menjauh, semua yang ada di ruang rawat itu bernafas lega. Alhamdulillah. Ucap Fatimah, Harold, Bisma, dan Dika bersamaan. Bisma dan Dika benar-benar terkulai lemas di sofa. Mereka seperti kehilangan tulang mereka. Kalian tidak apa-apa. Kami baik-baik saja, Mom. Iya, Tante. Kami oke. Baiklah semuanya, saya harus membuat laporan kepada King dan Owen. Saya harap Anda semua tetap harus berhati-hati. Dan kalian, tetaplah waspada. Siap. Bab 84. Pria suruhan Arduino pun membuat laporan kepada Arduino tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Ia harus bergerak cepat, khawatir mereka akan menyusul. Halo King. Ya, bagaimana kondisinya? Aman King, mereka putar balik. Kita menangkap satu anak buah mereka. Baik, tahan, jangan sampai lepas. Dan jangan biarkan dia mati. Siap, laksanakan. Arduino bernafas lega mendapat kabar dari orang kepercayaannya bahwa keadaan rumah sakit aman. Ada apa, Ar? Baru saja orangku menelpon, dia mengatakan bahwa pengikut Rodriguez menyerang. Tapi beruntung mereka langsung pergi saat mengetahui Rodriguez tidak ada di sana. Syukurlah kalau begitu. Aku lega sekarang. Berarti Mom, Dedi dan Mas Dika semuanya baik-baik saja. Iya sih, tapi kita harus bersiap, aku yakin mereka tidak akan lama datang kemari untuk menyerang. Silia mengangguk paham dengan ucapan saudara kembarnya. Kali ini mungkin mereka akan benar-benar berperang. Namun sebuah keyakinan dalam hati mereka, bagaimanapun juga mereka tidak akan melepaskan Rodriguez. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Ar? Kumpulkan pasukan dan beri pengarahan. Sepertinya aku harus memanggil orang-orangku juga. Ya, semakin banyak semakin baik. Silia kemudian mencari Ian dan Arduino mencari Rocky. Mereka akan melakukan briefing untuk menyusun rencana pertahanan dan menyerang kembali. Kini keempatnya berada di balkon atas. Ya, hanya mereka berempat, yakni Arduino, Silia, Rocky, dan Ian. Tadinya mereka akan berbicara kepada masing-masing anggota mereka. Namun hal itu diurungkan. Lebih baik sekalian melakukan koordinasi bersama. Baiklah. Kita bicarakan rencana kita. Arduino memulai percakapan. Semuanya mendengarkan dengan seksama tanpa terkecuali. Aku nanti akan meminta Rocky untuk memanggil beberapa pasukan dari Black Wolf untuk mengamankan wilayah paling luar sebelum masuk ke daerah villa ini. Baiklah, Ar. Aku juga akan meminta Drake dan Ian untuk menyebar orang-orang Wild Eagle di sepanjang jalan menuju villa. Namun mereka tidak akan melakukan pergerakan, karena khawatir membahayakan warga sekitar. Mereka hanya akan memberi informasi kepada kita. Baiklah sih, aku setuju dengan usulanmu. Apakah kita akan membuat keamanan berlapis, Ar? Oh. Silia dan Arduino saling pandang lalu tersenyum. Tentu saja Ian, kita akan membuat 3 lapis pengamanan. Betul kata Ar, lapis pertama yakni lingkungan paling luar sebelum menuju villa. Lapis kedua tepat di luar pagar villa, dan lapis ketiga di depan villa. Lan dan Rocky mengangguk mengerti dengan penjelasan Silia. Oh iya Rock. Persiapkan jaket anti peluru plus anti jarum racun milik kita dan bagikan ke seluruh anggota. Baik Black Wolf maupun Wild Eagle. Rocky mengangguk, ia langsung menghubungi orangnya untuk segera mengirimkan pesanan Arduino. Mendengar jarum beracun, Silia langsung teringat suaminya. La pun mengambil ponsel dan menghubungi Dika. Halo Mas.
Iya sih. Ada apa, Mas? Apakah teknologi kedokteran mempunyai obat semacam penangkal racun gitu? Ada sih. Untuk mengurangi efek racun. Bagus, bisakah aku mendapatkannya, Mas? Bisa butuh berapa banyak? Sekitar untuk 1.000 orang. Apa? Untuk apa sih? Untuk diberikan kepada anggota kami dalam rangka menghadapi pengikut Rodriguez, Mas. Kata R. Rodriguez memiliki senjata jarum beracun. Jadi serum anti racun itu kami pakai untuk jaga Jak jika benar mereka memakai senjata rahasia mereka itu. Astagfirullah Sisi, baik-baik. Akan aku usahakan mendapatkannya. Terima kasih suamiku, I love you. I love you too sayang. Jaga diri baik-baik. Nanti aku akan memberimu kabar. Mendengar kalimat terakhir Inak diucapkan Silya membuat Arduino memutar bola matanya dengan malas. Haish. Ya, yang sudah punya suami mah beda. Bisa love-lovean gitu. Makanya kawin kawin mah udah sih. Nikah yang belum. Astaga mulut muar. Lan dan Rocky hanya menggelengkan kepala mereka mendengar perdebatan dua saudara itu namun mereka sungguh senang. Setidaknya setelah kehadiran satu sama lain membuat Arduino maupun Silya lebih manusiawi. Mereka terlihat sering bercanda dan tertawa meski hanya kepada keduanya. Ark. Brengsek. Arduino sungguh licik. Aku tidak menyangka mereka bisa memprediksi apa yang akan kita lakukan. Ark. Sialan. Paulo tampak kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Begitu juga dengan Lem dan Greg. Wajah mereka merah padam menahan amarah yang sudah diumbun-umbun. Ayo hubungi semua rekan kita di seluruh penjuru untuk berkumpul dan menyerang Arduino serta O. Tunggu Lim. Kita harus mencari tahu dulu di mana dua bedebah kecil itu membawa pimpinan. Coba kau cari melalui CCTV sepanjang jalan keluar rumah sakit. Lim mengangguk, ia langsung membuka laptopnya dan mencari apa yang ingin mereka temukan. Sial. Ini agak susah Paulo. Brongsek, mereka benar-benar sudah mempersiapkan ini semua. Greg, sebarkan orang kita. Cari jejak pimpinan sekecil apapun itu bisa kita gunakan sebagai petunjuk. Greg mengangguk. Ia kemudian berlalu dan menemui semua anggota yang berada di gedung terbengkalai yang mereka jadikan markas sementara itu. Perhatian. Aku ingin kalian menyebar ke seluruh wilayah ini temukan jejak pimpinan. Jangan kembali jika kalian belum temukan apapun atau kalian hanya mengantar nyawa saja. Siap laksanakan. Greg menghembuskan nafasnya kasar. Kali ini mungkin mereka benar-benar akan bertarung sampai ada yang kalah di antara mereka. Dalam hati Greg sejenak bertanya, apakah ini semua sepadan? Mengingat apa yang dilakukan Rodriguez untuk mereka. Greg pun berjalan kembali kepada rekan-rekannya dengan gontai. Lim yang melihat sang teman nampak murung sedikit merasa curiga. Kenapa Greg? Apa kau ragu dengan apa yang kita lakukan? Lim terdiam, sejenak ia berpikir mengenai apa yang baru saja dikatakan oleh temannya itu. Apa kau berpikir sama denganku Lim? Entahlah Greg, aku juga tidak tahu. Tapi pimpinan sudah banyak membantuku untuk tetap hidup. Tapi dia sengaja merekrut kita, jadi tidak ada istilah menolong. Kau tahu bagaimana dia mengancamku saat aku ingin keluar dari organisasi. Lagi-lagi Lim terdiam apa yang dikatakan Greg benar. Saat usia Greg 30 tahun, Greg pernah ingin keluar dari organisasi. Namun dengan tegas Rodriguez menolak. Bahkan Rodriguez mengancam akan membunuh semua keluarga Greg jika dia bersikeras keluar dari organisasi. Hal tersebut juga berlaku kepada Lim.
Lim yang ingin kembali ke negaranya ditentang keras oleh Rodriguez. Akhirnya Lim selamanya menetap di sini dan hanya sesekali pulang ke negaranya untuk berkunjung. Keduanya mengambil nafasnya dalam-dalam dan membuangnya perlahan. Baiklah, ini adalah yang terakhir. Kuharap kami masih bisa hidup setelah berhadapan dengan King. Batin Greg. Entah ini sepadan atau tidak, tapi aku harus menyelesaikan sampai akhir. Kalau aku masih bernafas setelah pertempuran ini aku akan kembali ke negaraku dan tidak akan kembali, monolog Lim dalam hati. Greg dan Lim saling pandang. Mereka merasa memiliki pikiran yang sama. Jangan sampai pembicaraan kita didengar Paulo. Baiklah Greg, aku mengerti.